Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami menyapa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 29 Januari 2022. Mari berdoa. Tuhan, malam ini kami menaikkan nada syukur kami karena kami boleh diperhimpunkan lewat ibadah ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Layak akan tahirkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai 21. 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan, Raja Sedekia, runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibatnya, akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Amin. Ketika ditegur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika berbuat salah dan mendapat teguran, kira-kira bagaimana sikap kita? Ada berbagai respon yang bisa muncul ketika itu. Ada yang menerima dengan sukacita dan berubah, ada yang menolak dan marah, ada yang menggagap teguran itu atau menganggap teguran itu bagai angin lalu dan tetap berkanjang dalam kesalahannya dan sebagainya. Lalu bagaimana ketika teguran itu datang dari firman Tuhan? Dalam masa pemerintahannya di Yerusalem, Raja Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia. Ia memberontak kepada Raja Nebukadnezar. Dia tegar tengkuk dan mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat kepada Allah. Sehingga perilakunya yang jahat diikuti oleh rakyatnya. Mereka mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah Tuhan dinajiskan. Mereka menolak utusan-utusan Allah yang diutus Tuhan untuk mengingatkan mereka. Mereka mengolok-olok utusan-utusan itu, bahkan menghina segala firman Tuhan. Padahal segala firman Tuhan yang disampaikan adalah untuk menegur mereka. Sebab Tuhan Allah sungguh mengasihi mereka, ayat 15 bacaan kita. Akan tetapi mereka menolak, sehingga Tuhan mendatangkan hukuman melalui bangsa lain yang membuat mereka ditaklukkan dan diangkut menjadi budak. Belajar dari hidup Zedekia, saudara. Janganlah kita memelihara ketegaran hati dan kesombongan. Ketika mendapatkan teguran dari firman Tuhan melalui utusan-utusannya, terimalah dan syukurilah. Sebab disitulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan ingin kita mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab kekuatan kita pastilah terbatas. Dan kekuatan kita akan mengantar kita kepada kebinasaan jika digunakan melawan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia walau seringkali kami tidak setia. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam ini Tuhan, beri waktu kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, ya Roh Kudus, berjelaslah lebih jauh di dalam hati kami, sehingga tidak lalu begitu saja, sehingga kami boleh setia di dalam mengikut setiap perintah-Mu. Terima kasih malam ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang dijangkau layanan ini, yang beribadah bersama kami melalui program ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan memohon Tuhan tetap menjaga, melindungi, memeliharakan mereka senantiasa, hadir di setiap pergumulan kehidupan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka dalam situasi hidup apapun yang mereka hadapi. Memberkati mereka yang terus berjuang mencari pekerjaan, membuka jalan bagi mereka yang terus berjuang untuk karir yang lebih baik, memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Kami berdoa untuk anak cucu kami yang sudah boleh belajar secara tatap muka di sekolah-sekolah mereka, berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam proses penyelesaian studi, berkati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka, yang merindukan pekerjaan, buka jalan bagi mereka, yang merindukan kehadiran anak, buka kandungan mereka, ya Allah. Tak ada yang mustahil di hadapan-Mu, kami percaya itu. Malam ini kami berdoa membawa kepadamu akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka, di kota ini bahkan di kota-kota lain. Oh Tuhan Allah, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati, meneguhkan mereka senantiasa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, juga bersyukur dan berterima kasih untuk pertambahan usia beberapa saudara kami hari ini. Bersyukur bersama dengan Ibu Melda Bongga, Niken Laura Manombang Sialagan Saragi, Bapak Putu Budi Wirawan, Kris Cleopatra Yuanma Pangala, Ibu Ripka Kambuno dan Bapak Rici Briantoro. Mereka boleh merasakan pertambahan usia mereka hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih, sempurnakan syukur sukacita mereka. Tuhan, beri sehat kuat-Mu bagi mereka, menata kehidupan mereka di tahun yang baru dengan tahun baru hidup mereka dengan penuh syukur dan sukacita.
Berkati ya Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, kami bersyukur bersama dengan Bapak Nathan Tampang dan Ibu Serlina Paku, Bapak Firdaus Jonet Andrianto dan Ibu Desi Natalia Sapan. Berkati mereka Tuhan, berkati anak cucu mereka, beri sehat kuat-Mu bagi mereka. Kiranya keluarga mereka terpelihara dalam belas kasih-Mu dan Engkau terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan yang sedang dipersiapkan oleh Majelis Gereja-Mu menjalani tahun ini Tuhan. Kiranya boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia-Mu. Kami berdoa untuk para kepala keluarga dimanapun mereka berada, baik yang di kota ini maupun di lokasi-lokasi pekerjaan ya Tuhan Allah. Berkati dan teguhkan mereka serta jaga lindungi mereka. Dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah Tuhan, beri kemampuan hikmat. Berkati pula para istri dalam peran mereka sebagai tiang doa bagi keluarga mereka, beri sehat dan kuat-Mu. Sebagai istri dan sebagai ibu, mampukan ya Tuhan Allah. Para orang tua kami di usia senja, mereka teguhkan iman pengharapan mereka selalu Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang maha kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang terus bergiat di dalam menangani pandemi COVID-19. Kami memohon berkatilah mereka dari pusat sampai ke pelosok daerah, memberkati kota kami tercinta ini, memeliharakan kami senantiasa dalam belas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, malam ini kami akan beristirahat. Kiranya kami terpelihara oleh belas kasih-Mu, jauh dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Agar besok pagi Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, memasuki rumah-Mu yang kudus dengan penuh sukacita dan syukur. Memeliharakan kami, menata kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Menyertai, menuntun kami. Terima kasih Bapa Surgawi, mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami. Dengarkan permohonan kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Penghancur, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan teguh. Tuhan memberkati.